Assalamualaikum, salam sejahtera komunitas pendidikan. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dinda Kristina, inilah program Asah Asi Asuh atau juga A3. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Gedung Sabuga, tepatnya dalam acara Wisuda Magister Pekerjaan Sosial Spesialis ke-8 dan Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial ke-49 Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung tahun akademik 2015-2016. Dan berikut cuplikan selengkapnya untuk Anda. Ya, komunitas pendidikan, saya sekarang sedang berada dalam acara prosesi wisuda STKS Bandung. Tentunya juga kita akan melihat seperti apa kegiatan yang dilaksanakan oleh STKS Bandung. Tentunya juga ada sejumlah 421 lulusan dengan rincian 22 orang untuk program Pasca Sarjana Spesialis 1 dan 399 orang program D4 Pekerjaan Sosial. Berikut langsung saja kita simak kegiatannya seperti apa. STKS Bandung menyelenggarakan sidang terbuka Senat STKS dalam rangka Wisuda Magister Sains Terapan Pekerjaan Sosial Spesialis ke-7 dan Sarjana Sains Terapan Pekerjaan Sosial ke-48 tahun akademik 2014-2015 pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 bertempat di Auditorium Sasana Budaya Ganesha ITB. Sidang terbuka dipimpin oleh Ketua Senat STKS Bandung, Dr. Kanya Eka Santi, dan dihadiri pertama kali oleh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa. Pada acara Wisuda Magister Pekerjaan Sosial Spesialis ke-8 dan Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial ke-49, Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, turut memberikan selamat kepada 421 lulusan yang terdiri dari 22 orang program Pasca Sarjana Spesialis 1 dan 399 orang program D4 Pekerjaan Sosial. Adapun lulusan terbaik untuk program Pasca Sarjana Spesialis 1 adalah Justisia Dwi Putra, penerima beasiswa tugas belajar dan Panti Sosial Bina Remaja Rumah Baik Pekanbaru milik Kementerian Sosial, lulus dengan predikat cum laude IPK 3,98. Sedangkan lulusan terbaik dari program D4 Pekerjaan Sosial adalah Putri Hoironisa dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, lulus dengan predikat cum laude, sekaligus memperoleh IPK tertinggi 4. Pada kesempatan wisuda ini disampaikan pembacaan orasi ilmiah oleh Mu'man Nuryana, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, dengan judul Peran Pekerja Sosial dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran, Tantangan dan Peluang. Sebagai bagian dari Kementerian Sosial, STKS Bandung tentu telah turut menyumbang terhadap kinerja Kementerian Sosial secara keseluruhan dalam program-program nasional yang sangat membutuhkan pekerja sosial alumni STKS Bandung. Ya, komunitas pendidikan, saya sekarang bersama salah seorang wisudawan STKS Bandung dan saya akan bertanya langsung kepada Mas Hobu.
Mas Hawu untuk program studi mengambil program D4 Pekerjaan Sosial STKS Bandung. baik, berkaitan dengan prodi yang Mas Hawu ambil, tentunya juga ada proses pembelajaran selama mengenyam pendidikan di STKS Bandung tentunya juga. Seperti apa sih proses pendidikan yang didapat? Proses pendidikan yang ditempuh selama kurang lebih 4 tahun. Baik. Di sana kita diajarkan berbagai teori tentang pekerjaan sosial itu seiring dengan masalah sosial yang semakin marak, semakin besar dan semakin kompleks. Jadi butuh tenaga pekerjaan sosial. Nah, STKS salah satunya sebagai lembaga pendidikan kesejahteraan sosial yang melatih tenaga-tenaga pekerja sosial yang berguna untuk menangani permasalahan sosial tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran mengajar kami di STKS, kami diajarkan teori dan pekerjaan sosial langsung praktek di lapangan. Jadi di sana ada praktikum 1, praktikum 2 dan praktikum 3. Praktikum 1 di wilayah perkotaan, praktikum 2 di wilayah instansi panti, dan praktikum ketiga di komunitas atau masyarakat. Baik, luar biasa. Sukses selalu buat Mas Hawu. Juga sukses setelah lulus ini. Dan mudah-mudahan concern untuk di bidang pekerjaan sosial tentunya juga. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah seorang wisudawan STKS Bandung. Dan masih ada segmen berikutnya, kami akan mewawancarai narasumber yang lainnya. Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, pada kegiatan wisuda STKS Bandung ini memberikan arahan para wisudawan sebagai calon pekerja sosial profesional hendaknya memiliki keyakinan dan kesungguhan untuk mempraktekkan pekerjaan sosial secara profesional, di mana mereka dapat bekerja. Tidak hanya menjadi pegawai negeri sipil di lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi juga di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, nasional maupun internasional. Ya, komunitas pendidikan, saat ini saya sedang bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, ada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih kesempatan luar biasa bisa berdialog langsung dengan Ibu tentunya juga. Dan tentunya juga berkaitan dengan kegiatan pada hari ini mengenai wisuda STKS Bandung. Tentunya juga sejumlah lulusan, menurut Ibu, pendapat Ibu, apa yang harus dilakukan untuk para lulusan wisudawan maupun wisudawati ini setelah lulus ini tidak hanya mereka fokus untuk mencari kerja, tetapi luar biasanya supaya mereka mampu sebagai pencipta kerja. Silahkan. Ya, saya harus memulai dari struktur kurikulum di sini. Jadi memang sudah harus mulai dihitung bahwa antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran di luar kelas itu menurut saya harus lebih banyak di luar kelas. Ketika mereka lebih banyak melakukan pembelajaran di luar kelas, katakanlah kalau yang lain itu ada KKN, ini bukan KKN, memang dia misalnya melakukan kerja-kerja sosial di korporasi misalnya, mungkin di panti juga, lalu di lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya, itu sudah harus dihitung dengan pembobotan SKS tertentu. Karena ini kan sebetulnya applied science. Nah, karena applied science memang sudah harus lebih banyak pembelajaran di luar kelas. Nah, pada posisi seperti itu memang kurikulumnya harus dibedah kembali. Kemudian kalau saya berharap bahwa ini ada sinkronisasi dari berbagai perguruan tinggi yang punya prodi, apakah social development ataukah social prosperity, macam-macam prodi yang dimiliki oleh 38 perguruan tinggi. Kita mencoba menyingkronkan bersama supaya prodi yang mereka miliki ini peminatnya juga tetap pada posisi peminat yang oleh mahasiswanya sesuatu yang prestigious. Kita setuju tidak setuju bahwa persepsi masyarakat itu memberikan stratifikasi tertentu pada jurusan-jurusan tertentu. Maka program-program studi tertentu ada yang favorit, ada yang kurang favorit. Nah, pada posisi seperti itu, bagaimana sebetulnya image building harus dibangun tentu dengan pembuktian kualifikasi yang memang sudah bisa
disajikan ya kepada para end usernya, bahwa ada posisi yang selama ini fungsi itu tidak dimasukkan di dalam sebuah proses pengintegrasian layanan yang mestinya itu wajib di dalamnya. Jadi misalnya ada korporasi atau pabrik-pabrik perusahaan tertentu yang mestinya dia mempekerjakan pekerja sosial di dalamnya. Karena ini akan menjadi ruang di mana konsultasi antar pekerja, konsultasi antar buruh, konsultasi antar staf, itu mereka punya ruang untuk kanalisasi. Kemungkinan mereka katakanlah ada yang sampai kepada proses arbitrase, atau ada yang mereka harus ke panitia penyelesaian perselisihan hubungan industrial misalnya. Pada posisi seperti ini, sebetulnya kalau mereka punya peksos di dalam perusahaan itu, ini akan menjadi kanalisasi dari seluruh proses yang kemungkinan akan menimbulkan disharmoni, itu bisa direduksi karena ada peksos di dalamnya. Ini kan sesuatu yang tidak banyak kita dengar ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia menyiapkan itu. Bahkan misalnya kita sering mendapatkan keluhan pasien itu sudahlah karena dia dalam keadaan sakit pasti ingin sembuh. Tetapi konsultasinya pasien, kalau ada obat-obat tertentu yang dia harus tebus, atau kalau ada layanan-layanan dokter yang dia melihat bahwa ini kok sepertinya tidak cukup profesional, atau kalau visit itu misalnya ya dia nggak bersapa dan seterusnya, mereka punya ruang tempat dia bisa mengkonsultasikan itu, menyampaikan itu, dan itu adalah peksos gitu. Nah, itu tidak banyak disiapkan oleh layanan-layanan rumah sakit. Kenapa saya menyebut layanan rumah sakit? Karena ini masuk layanan dasar. Berikutnya adalah layanan pendidikan. Betapa bahwa ketika mahasiswa misalnya ingin mengetahui apa sebetulnya yang menjadi kekuatan dari prodi A, prodi B, prodi C, tempat mereka berkonsultasi itu mestinya perguruan tinggi ini juga menyiapkan peksos. Betul. Termasuk layanan pendidikan SD, SMP, SMA, mestinya juga mereka menyiapkan peksos. Jadi kalau ada wali murid datang, mereka mau mengkonsultasikan sesuatu atau tanya sesuatu, atau bahkan mungkin mereka usul sesuatu, bahkan protes sesuatu, itu ada kanalisasinya, dan itu adalah peksos. Nah, banyak sekali ruang-ruang yang kosong, yang selama ini ternyata belum diintegrasikan di dalam berbagai layanan, terutama layanan pendidikan, ya, layanan kesehatan, kemudian layanan perumahan. Betapa banyak misalnya ini terjadi penggusuran, tetapi mereka katakanlah tidak mendapat ganti rugi yang cukup, atau bahkan mungkin mereka tidak dapat ganti rugi sama sekali, atau mungkin mereka ingin mencari opsi, kalau saya digusur di sini, opsinya saya harus pindah kemana. Nah, ini yang seperti ini di Undang-Undang Pemerintah Daerah 2014 kemarin, itu mestinya sudah tersosialisasikan bahwa dari 6 layanan dasar, 1 diantaranya itu sosial. Maka menghadirkan pekerja sosial di berbagai lini itu mestinya sudah menjadi kewajiban. Sehingga sebetulnya ruang bekerja bagi alumni semacam STKS atau mereka dari prodi yang serupa dari berbagai perguruan tinggi mestinya itu luas sekali. Hari ini adalah luas-luasnya ruang itu. Karena kalau undang-undang pemerintahan daerah itu betul-betul dilaksanakan, maka pemerintah kabupaten kota itu mestinya per hari ini mereka sudah harus merubah strukturnya. Strukturnya sudah harus menjadi dinas sosial titik, tidak digandeng-gandeng. Nah, pada posisi seperti itu, kembali bahwa mereka akan membutuhkan alumni-alumni program studi yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Ada pertanyaan terakhir dari kami, tentunya juga ini berkaitan dengan korelasi dunia pendidikan. Menyinggung mengenai peran fungsi dan Kementerian Sosial, kira-kira ada program unggulan nggak sih yang ada korelasinya dengan dunia pendidikan? Silahkan. Ya, jadi begini, kalau sekarang ini kita kembali ke RPJMN,
2019 itu rencana penurunan kemiskinan 7-8%. Kementerian Sosial sendiri selama 5 tahun ini insya Allah kita cukup confident untuk kontribut 1%. Kalau kita berbicara penurunan kemiskinan, maka itu ceritanya menjadi multi stakeholders. Nah, oleh karena itu termasuk di dalamnya adalah kita memberikan di dalam struktur baru di Kementerian Sosial. Ada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Perpresnya turun, tetapi person-personnya belum diisi karena sekarang baru proses uji kompetensi. Nah, kalau itu sudah ada, maka di dalam struktur, kalau ini sudah disepakati oleh Menpan, di dalam struktur Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin itu ada Direktur Pusat Data dan Informasi. Kalau itu jalan, bayangan saya kita akan punya semacam Center of Excellence di bidang paskin. Center of Excellence di bidang paskin. Disitulah daerah-daerah akan sekolah paskin. Sekolah paskinnya itu di Kementerian Sosial. Saya bahkan punya bayangan bahwa kita akan menyiapkan ITP baru. Bayangan saya belum membreakdown di dalam struktur, tetapi ITP International Training Program yang terkait dengan poverty alleviation, saya rasa ini akan menjadi inisiatif baru yang direalisasikan secepatnya. Kalau ITP saya harus menunggu Menpan, tapi kalau struktur baru, Perpresnya sudah turun. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Perpresnya sudah turun. Sekarang kita breakdown SOTK-nya dengan Menteri PAN. Kita semua struktur harus approve by Menteri PAN. Nah, pada posisi ini saya punya bayangan, sudah lama saya kepikir gitu bahwa mestinya kita punya ITP, International Training Program. Kenapa? Karena Indonesia ini negara terbesar keempat. Kemudian kita harus punya Center of Excellence di bidang paskin. Daerah-daerah yang mau melihat best practice dari daerah-daerah yang sukses penanganan fakir miskinnya, mereka bisa magang di Kementerian Sosial. Jadi ini juga akan menjadi bagian dari kemungkinan berbagai perguruan tinggi yang akan ngirim apakah dosennya ataukah mungkin mahasiswanya untuk membahas dan mencari format-format strategis bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu perbincangan pada kesempatan ini. Tentunya juga pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sukses selalu buat Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dan demikianlah perbincangan saya pada kesempatan ini. Ketua STKS Bandung, Dr. Kanya Eka Santi menyampaikan bahwa STKS Bandung senantiasa meningkatkan diri agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, mewujudkan pendidikan pekerjaan sosial yang dapat menyentuh masyarakat, mengembangkan pendidikan pekerjaan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas, khususnya mengembangkan kompetensi pendidikan pekerjaan sosial sesuai dengan kebutuhan konteks lokal, nasional maupun internasional. Tahun ini, STKS memilah program spesialis 1 pekerjaan sosial menjadi 6 program studi, yaitu Prodi Pekerjaan Sosial Spesialis Kemiskinan, Pekerjaan Sosial Spesialis Bencana, Pekerjaan Sosial Spesialis Anak, Pekerjaan Sosial Spesialis Disabilitas, Pekerjaan Sosial Spesialis Narkotika, dan Pekerjaan Sosial Spesialis Medis. Ya, komunitas pendidikan, pada kesempatan ini saya sudah bersama pembicara yaitu Ketua dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung. Ada Ibu Dr. Kanya Eka Santi MSW yang sudah hadir bersama saya. Terima kasih Ibu Kanya Eka sudah berkesempatan untuk menginformasikan bersama tentunya juga. Dan berkaitan dengan STKS atau juga Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, tentu juga masyarakat ingin lebih mengenal lebih jauh mengenai STKS Bandung. Silahkan. Baik, STKS itu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, itu merupakan sekolah milik Kementerian Sosial dan berdiri sudah lama dari tahun 1964, jadi sudah 50 tahun, dan Dies Natalis nanti 20 Desember 51 tahun, jadi sudah cukup lama dan sudah melahirkan para pekerja sosial cukup banyak. Dan
mungkin masyarakat belum banyak yang tahu apa sebetulnya pekerjaan sosial. Kami sebetulnya berkiprah untuk menangani masalah-masalah sosial, membantu masyarakat melakukan pemberdayaan, menangani masalah sosial, dan menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, caranya itu berbagai cara, bisa melalui individu, bisa melalui kelompok, bisa melalui organisasi, bisa melalui masyarakat. Itu yang mungkin selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. STKS selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran dengan cara diantaranya misalnya meningkatkan dan selalu mengupdate kurikulum sesuai dengan perkembangan. Artinya kurikulum yang dibelajarkan di STKS itu akan selalu mengikuti permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kami ada satu kesatuan dengan praktek, para dosen juga berpraktek, kemudian juga para mahasiswa berpraktek. Dari proses praktek itu akan berkontribusi terhadap perbaikan kurikulum. Demikian pula dari kurikulum kami juga menurunkannya ke dalam praktek-praktek sehingga ada siklus yang memungkinkan kualitas dari kurikulum itu meningkat. Kami juga berusaha bekerja sama dengan berbagai universitas baik di dalam dan di luar negeri, sering mengundang termasuk dari luar negeri untuk melakukan simposium, workshop dan sebagainya supaya ada proses pembelajaran tidak hanya lokal tetapi juga global. Nah, manfaatnya apa? Saya berharap bahwa ke depan STKS akan bisa lebih bersaing baik di level nasional maupun di level global, dan para pekerja sosial lulusan kami juga akan mampu bekerja di berbagai bidang, di berbagai lokasi tanpa merasa kemudian terasing karena mereka sudah dibekali oleh berbagai hal yang memperkuat mereka. Betul, termasuk untuk menjelang masyarakat ekonomi ASEAN. Ya betul, untuk masyarakat ekonomi ASEAN kami juga sudah menyiapkan itu, dan pembelajaran di STKS juga menginformasikan terkait dengan itu, sehingga tambahan-tambahan seperti misalnya terkait dengan kemampuan bahasa, kemudian soft skill yang lainnya itu kami masukkan ke dalam kurikulum. Dan ya, tetapi tetap yang terpenting bagi STKS sesuai dengan visi STKS ada ciri khas Indonesia dalam pekerjaan sosial Indonesia yang diambil dari akar budaya Indonesia, sehingga kita tidak kehilangan rasa Indonesia, tetapi juga orang asing tidak bisa seenaknya masuk karena ada konteks Indonesia yang memang harus dilakukan oleh orang Indonesia. Berarti lokal wisdomnya, budaya lokalnya harus lebih ditingkatkan, nilai-nilai budayanya gitu ya. Dan tentunya juga ini pertanyaan terakhir dari saya berkaitan dengan apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau juga pemirsa khususnya berkaitan dengan agar lebih masyarakat itu lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap salah satu bidang berkaitan dengan pekerja sosial gitu. Baik, untuk masyarakat, pekerja sosial mungkin belum terkenal seperti halnya dokter dan sebagainya. Masih awam, masih banyak orang belum mengetahui, apalagi orang tua, sehingga mereka ragu-ragu menyekolahkan anaknya ke jurusan pekerjaan sosial. Tetapi saya yakin sekarang ini dengan meningkatnya permasalahan sosial, pekerja sosial sangat dibutuhkan. Dan saya juga sangat yakin masyarakat akan terbantu dengan adanya pekerja sosial. Sehingga saya mengundang atau memotivasi generasi muda untuk tidak hanya melihat bidang-bidang yang menurut mereka mungkin akan menghasilkan penghasilan secara ekonomi, tetapi juga mengundang mereka untuk bisa masuk ke bidang-bidang sosial agar mereka bisa membantu menangani masalah sosial. Karena saya yakin dengan kaum muda turun itu Indonesia kurang lebih akan ke depan akan lebih baik lagi. Paling tidak jumlah penyandang masalah sosial akan berkurang. Dan terima kasih atas waktunya Ibu Kanya, tentunya juga sukses selalu untuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, dan mudah-mudahan selalu melahirkan para alumni-alumni yang memang concern untuk para pekerjaan sosial, tentunya juga yang kompeten, tentunya juga berkualitas dan halnya berdaya saing tentunya juga. Dan demikianlah komunitas pendidikan perbincangan saya dengan Ibu Dr. Kanya Eka Santi MSW, beliau selaku Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung. Untuk bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan seperti ini, pekerja sosial harus belajar bernegosiasi mengenai tantangan spesifik agar tidak galau.
Caranya adalah menetapkan boundary dan harus selalu berkomunikasi bahwa ada batas-batas antara ruang pribadi dengan ruang profesional. Ya, pada kesempatan ini saya sedang bersama Bapak Mukman Nuryana MSc PhD. Beliau adalah Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial. Selamat bergabung Bapak, terima kasih atas waktunya. Iya, tentunya ini berkaitan dengan pekerjaan sosial. Kita akan lebih membahas lagi mengenai penempatan para pekerja sosial, khususnya untuk daerah pinggiran. Pendapat Bapak atau pandangan Bapak mengenai hal ini? Ditempatkan di daerah maju, di kota besar yang sudah maju, infrastruktur sudah well established, tidak banyak tantangan. Betul. Artinya masyarakat perkotaan dilepas begitu saja, bukan tidak ada persoalan sebenarnya. Itu kan sudah bisa menyelesaikan sendiri. Betul. Kalau toh tidak sanggup, ada pelayanan yang memang harus disiapkan oleh pemerintah, oleh negara, masyarakat, oleh swasta. Betul. Nah, mari kita lihat sekarang daerah pinggiran, tidak ada fasilitas untuk membantu masyarakat keluar dari kesulitan. Bahkan mereka yang paling membutuhkan, Membutuhkan, cuma tidak pernah keluar suaranya karena mungkin tidak pernah mendatangi mereka. Betul. Nah, cuman mereka mungkin karena hidup dengan segala kesabaran, struggle, seolah-olah tidak ada masalah. Betul. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimana alumni yang barusan lulus itu didorong untuk pergi ke daerah pinggiran yang sesuai dengan nawacita Pak Presiden, ya kan, nomor 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan konsentrasi pada desa dan daerah terpencil, kan, itu tidak ada orang yang mendampingi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan warga di sana. Oleh karena itu saya kira ke depan ini, karena pemerintah telah mendorong pembangunan sekarang ini 5 tahun ke depan ke daerah pinggiran. Resources ada di sana, finansial ada di sana. Persoalannya SDM tidak ada. Bukan tidak ada manusia, tidak ada warga yang hidup di sana. Cuman siapa yang mendampingi orang untuk normal hidupnya, itu kan profesi Peksos itu masih jarang. Betul. Nah, ini tantangan besar karena Peksos itu kan sebagai sarjana, sebagai apa, harus ada income segala macam. Betul. Siapa yang mempekerjakan mereka di daerah? Tidak pernah memperhitungkan ini. Dinas sosial juga belum merekrut mereka untuk tampil hidup bersama dengan masyarakat, membangun. Nah, kalau ini pekerja sosial itu hadir di tengah-tengah desa, resources ada, kearifan lokal ada, persoalan bisa diselesaikan dengan di sana, sehingga desa itu menarik orang datang, orang kota datang ke desa mengunjungi, entah untuk rekreasi, entah untuk membeli barang, entah untuk belajar ilmu, kan begitu. Nah, orang desa dengan keluarganya tidak pernah bisa menggunakan resource. Peksos satu-satunya yang mampu bersama masyarakat membangun. Nah, STKS Bandung kolaborasinya atau sinerginya adalah menciptakan ilmu pengetahuan yang mampu memperkuat, meningkatkan kualitas kebijakan dan program rehabilitasi dan seterusnya dengan kemampuan mahasiswa. Jadi ini kan saling mendukung. Persoalan dibahas di perguruan tinggi menjadi kuat, menjadi teori dipakai oleh kementerian memperbaiki kebijakan. Betul. Dan itu bukan lagi tidak lagi menjadi dikotomi. Ini memang sudah chemistry-nya sudah ini STKS di bawah Kementerian Sosial. Iya. Betul sekali. Nah, bahkan para pejabat birokrat atau apapun direktur jadi bisa mengisi ruang di STKS untuk sharing tentang apa sih kebijakan nasional yang patut itu ditangkap oleh dosen, didengarkan oleh mahasiswa, diskusi, jadi tesis jadi apa, kemudian feedback lagi ke kementerian berbagai kebijakan. Ini kan satu proses antara tesis, antitesis, sintesis. Betul. Jadi terima kasih Bapak untuk waktunya pada kesempatan ini dan demikianlah komunitas pendidikan perbincangan saya dengan Bapak Mukman Nuryana MSc PhD. Beliau adalah Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial. STKS Bandung menyampaikan kepada seluruh wisudawan-wisudawati selamat dan sukses atas keberhasilan menyelesaikan studi di STKS Bandung. Semoga prestasi yang telah didapat menghantarkan wisudawan dan wisudawati untuk meraih kesuksesan yang lebih gemilang di masa depan.
Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapanpun, bahkan dimanapun ia berada. Sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang, bahkan akan terbelakang. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan lulusan atau juga manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Di samping mempunyai budi pekerti, moralitas, dan juga jiwa sosial. Saya Dina Kristina pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.